Assalamualaikum sahabat Islam, inilah sejarah Nabi Nuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nabi Nuh AS merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh AS yang paling terkenal adalah peristiwa banjir bandang besar yang menimpa kaumnya, yang tidak mau taat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat tersebut, Nabi Nuh AS beserta pengikut setianya membuat kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab pedih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh AS merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh AS diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh AS berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Suatu ketika, Nabi Nuh AS kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh AS berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh AS dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh AS yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melempar kotoran kepada Nabi Nuh AS dan para pengikutnya ketika mereka sedang membuat kapal. Setelah perahu Nabi Nuh AS selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh AS juga membawa serta seluruh jenis binatang. Masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu Nabi Nuh AS juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya, hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh AS mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh AS. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Setelah itu, hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh AS dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan Nabi Nuh AS pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Kisah Kan'an anak Nabi Nuh yang durhaka. Selain kisah tentang umat Nabi Nuh, cerita mengenai keluarga dan anak-anaknya juga menyimpan banyak pesan moral untuk anak, bunda. Nabi Nuh AS memiliki 4 orang putra yaitu Syam, Han, Yafits, dan Kan'an. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh AS berada di dalam kapal, kecuali Kan'an. Ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajakan Nabi Nuh AS, ayahnya sendiri. Hai anakku, marilah ikut bersama kami. Janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir, kata Nabi Nuh AS mengajak Kan'an. Namun dengan sombongnya, Kan'an menolak ajakan ayahnya. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kan'an tak luput ikut terombang-ambing. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung. Nabi Nuh AS sempat berteriak memanggil anaknya tersebut agar naik ke atas kapal. Naiklah ke perahu bersamaku, ajak Nabi Nuh AS. Akan tetapi, Kan'an tetap menolak dan terus berenang ke arah gunung. Padahal Nabi Nuh AS telah memperingatkan Kan'an bahwa tidak akan ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama dengan orang-orang durhaka lain yang menentang ajaran Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh AS meski putranya adalah keluarga sendiri, namun ia termasuk kafir karena menentang ajarannya.